Rasmus Højlund siap pulang ke Italia. Napoli gersep salib Milan untuk dekati Man United. Musim panas 2025 menjadi periode sulit bagi Rasmus Højlund. Striker asal Denmark itu gagal menjawab ekspektasi besar sejak didatangkan Manchester United dari Atalanta. Kedatangan Benjamin Sesko ke Old Trafford membuat situasi Højlund semakin rumit. Ia tidak lagi menjadi pilihan utama pelatih Ruben Amorim. Manchester United pun mempertimbangkan untuk melepas sang penyerang. Mereka terbuka pada opsi peminjaman dengan klausul pembelian permanen. Situasi ini membuat Højlund mulai menimbang masa depannya. Kesempatan kembali ke Italia pun terbuka lebar setelah ada ketertarikan dari Serie A. Sejumlah klub Eropa sempat dikaitkan dengan Højlund. Salah satunya adalah AC Milan yang memang membutuhkan tambahan amunisi di lini serang. Rossoneri melepas 3 striker sekaligus musim panas ini sehingga stok penyerang menipis. Target utama mereka, Dusan Vlahovic, gagal direkrut karena masalah finansial. Sayangnya, pendekatan Milan tidak berbuah hasil. Højlund kala itu menegaskan keinginannya untuk bertahan di Old Trafford dan memperjuangkan tempatnya. Namun, kesabaran Rossoneri menipis karena bursa transfer terus berjalan. Mereka kini harus mencari alternatif lain untuk mengisi sektor depan meski kabarnya tak sepenuhnya berpaling dari Højlund. Perubahan situasi di Old Trafford membuat Højlund mengubah pikirannya. Ia kini lebih terbuka pada opsi kembali merumput di Serie A. Menurut laporan Fabrizio Romano, via Goal, Napoli langsung melakukan langkah konkret dengan menghubungi perwakilan Højlund. Negosiasi pun dikabarkan berjalan positif. Namun, Højlund disebut telah menetapkan beberapa syarat, di antaranya jaminan bahwa ia akan tetap di klub untuk jangka panjang dan bukan hanya sekadar pinjaman. Partenopei memang butuh penyerang baru. Cedera yang dialami Romelu Lukaku membuat lini depan mereka kehilangan sosok targetman di posisi depan. Manchester United dapatkan pemain top dalam diri Matheus Cunha. Sebuah pujian diberikan Kobbie Mainoo kepada Matheus Cunha. Ia menilai sang penyerang merupakan rekrutan yang bagus untuk Manchester United. Cunha merupakan rekrutan pertama Manchester United di musim panas ini. Ia didatangkan setan merah dari Wolverhampton dengan harga yang cukup mahal. Cunha baru-baru ini jadi buah bibir. Pasalnya sang penyerang tampil dengan performa yang impresif saat MU berhadapan dengan Arsenal di akhir pekan kemarin. Mainoo tidak heran melihat banyak pihak yang kagum dengan permainan Cunha. Dia memang pemain yang top dan sosok yang baik, buka Mainoo kepada MU TV. Mainoo menyebut bahwa sebelum pindah ke MU, Cunha sudah membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang top. Sang striker dinilai tampil impresif saat bersama Wolverhampton, di mana musim lalu ia kerap membuat MU kerepotan saat berhadapan dengan timnya. Semua orang tahu betapa bagusnya dia sebagai seorang pemain. Musim lalu ia mencetak banyak sekali gol dan bahkan ia juga membobol gawang kami, sambung Mainoo. Menurut Mainoo, Cunha telah memberikan dampak yang bagus bagi Manchester United sejak kedatangannya ke Old Trafford. Ia menilai setan merah bakal tampil dengan lebih baik bersama Cunha di musim 2025-2026 ini. Dia tampil dengan baik di saat latihan maupun di pertandingan, dan saya nyaman bermain dengannya. Dia mencintai sepak bola dan ia selalu menampilkan permainan yang menarik. Dia pemain yang top dan juga pria yang baik. Pungkasnya, Cunha saat ini sedang berusaha untuk mencetak gol perdananya bagi Manchester United. Ia membidik untuk mencetak gol saat MU berhadapan dengan Fulham di akhir pekan nanti. Transfer Jadon Sancho dari MU ke AS Roma belum juga rampung. Masa depan winger Jadon Sancho masih menjadi sebuah teka-teki. Proses kepindahannya dari Manchester United ke AS Roma dilaporkan berjalan cukup alot. Sancho dikabarkan baru saja menggelar pertemuan penting dengan pihak Manchester United. Pertemuan antara kedua belah pihak itu berlangsung selama 2 jam. Dalam pertemuan tersebut, alasan dibalik keraguan Sancho akhirnya mulai terungkap. Sang pemain ternyata membutuhkan lebih banyak waktu untuk berpikir matang. Kini, bola sepenuhnya ada di tangan Sancho untuk mengambil keputusan. AS Roma pun dilaporkan siap sabar menanti jawaban akhir dari sang pemain. Manchester United secara khusus memanggil Jadon Sancho dan agennya untuk sebuah pertemuan. Tujuannya adalah untuk membahas tawaran resmi yang sudah masuk dari AS Roma. Dalam kesempatan itu,
Setan Merah mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima proposal dari klub Italia tersebut. Pintu keluar dari Old Trafford pada dasarnya sudah terbuka lebar untuknya. Namun, pertemuan itu sekaligus juga meluruskan banyak rumor yang selama ini beredar. Masalah gaji atau komisi untuk agen dipastikan bukan menjadi penghalang dalam proses transfer ini. Alasan utama Sancho belum memberikan jawaban adalah karena ia butuh waktu. Ia merasa sedang berada di sebuah persimpangan jalan yang krusial dalam karirnya. Sang winger dilaporkan merasa bingung dan juga kecewa dengan akhir karirnya di Premier League. Ia tidak pernah menyangka petualangannya di Inggris akan berakhir seperti ini. Oleh karena itu, AS Roma menunjukkan kesabarannya dalam saga transfer kali ini. Mereka dilaporkan belum beralih ke target pemain sayap lainnya dan bersedia untuk menunggu. Empat pemain yang bisa dijual MU untuk tambah kekuatan baru. Manchester United sudah melakukan pergerakan signifikan di bursa transfer musim panas ini. Ruben Amorim langsung menambah 3 wajah baru untuk memperkuat skuad. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko resmi mendarat di Old Trafford. Trio ini diproyeksikan untuk memberi warna baru di lini depan Setan Merah. Meski begitu, masalah masih terlihat jelas saat MU menghadapi Arsenal. Kiper baru dan gelandang tambahan masih sangat dibutuhkan. Untuk mewujudkannya, Amorim perlu dana segar. Jalan keluar paling realistis adalah menjual beberapa pemain yang ada sekarang. 4 nama dari skuad utama bisa dipertimbangkan untuk dilepas. Penjualan ini bisa jadi kunci bagi MU menutup bursa transfer dengan kejutan besar. Rasmus Højlund adalah satu-satunya pemain dalam daftar yang kemungkinan besar akan dijual sebelum akhir bursa. Ia tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim untuk musim ini. Pengecualian Højlund dari skuad Arsenal memberi pesan tegas mengenai peluangnya bermain jika tetap bertahan. Penjualan Højlund bersama 4 pemain yang tersisih akan memberi ruang anggaran tambahan bagi United. Tetapi apakah Højlund mau pergi dengan tenang masih menjadi pertanyaan. Situasi ini bisa mempengaruhi keputusan transfer Setan Merah dalam beberapa hari ke depan. Manuel Ugarte saat ini baru berada di tahun kedua bersama Manchester United dan diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan taktik Ruben Amorim. Meski begitu, kualitasnya masih dibahas di lini tengah tim. Casemiro yang sudah berusia 33 tahun, dan kontraknya akan habis tahun depan tampak sebagai pilihan lebih solid bersama Bruno Fernandes. Ugarte sempat menampilkan momen positif musim lalu, namun itu jarang terjadi. Penampilan singkatnya sebagai pengganti melawan Arsenal justru kurang memuaskan. United kemungkinan tidak keberatan jika menggantinya musim ini, dan menyiapkan Carlos Baleba untuk menggantikan Casemiro dalam 12 bulan ke depan. Kehadiran Diogo Dalot di tim utama masih menimbulkan pro dan kontra. Pemain asal Portugal ini dianggap memiliki nilai jual yang bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan bek sayap alami. Amorim menempatkan Dalot sebagai bek sayap kanan, sementara Noussair Mazraoui akan bermain sebagai bek kanan utama. Sayangnya, Dalot belum tampil cukup menyerang untuk memberikan dampak besar. Saat menghadapi Arsenal, Dalot dipilih sejak awal karena United diperkirakan akan lebih bertahan. Tetapi begitu amat masuk, perubahan serangan dari sisi kanan langsung terasa signifikan. Manchester United hanya akan mencari kiper baru jika Andre Onana atau Altay Bayindir dilepas. Onana yakin menjadi kandidat utama untuk dijual karena harga jualnya lebih tinggi. Meski peluang tersebut kecil, muncul pandangan bahwa Amerika perlu berani mengambil keputusan yang tegas. Mengorbankan Onana demi sosok yang lebih berkualitas bisa jadi langkah tepat untuk memperkuat tim. Ada anggapan masa Onana di Old Trafford sudah habis. Namun kenyataannya ia masih bertahan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pendukung Setan Merah.